Audio Jungle. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Andri Dianugraha dari Teknik Geofisika Fakultas Teknik Pertambangan dan Perminyakan ITB. Pada pertemuan kedua mata kuliah Geofisika Dasar ini, saya akan memaparkan mengenai perkembangan ilmu seismologi. Ilmu seismologi terutama fokus pada penentuan struktur bumi pada semua skala global, skala regional, dan skala lokal. Seismologi menggunakan kemampuan dari gelombang seismik yang berpropagasi melewati interior bumi. Seismologi khususnya berguna untuk penentuan posisi lapisan interface secara horizontal, yang mana merupakan salah satu metode geofisika yang paling bermanfaat. Berikut merupakan sejarah dari seismologi. Ilmu seismologi merupakan ilmu yang relatif muda. Pada tahun 1660 dikemukakan teori Hooke yang menghubungkan antara stress dan strain yang merupakan dasar untuk ilmu gelombang seismik. Kemudian pada tahun 1821 sampai 1822 pengembangan teori elastisitas oleh Navier dan Stokes untuk padat, gas, dan fluida. Pada tahun 1830 ilmuwan Poisson menunjukkan dua tipe gelombang seismik yaitu P dan S menggunakan teori elastisitas. Kemudian pada tahun 1887, peneliti Lord Rayleigh mendemonstrasikan solusi lain dari persamaan gelombang untuk gelombang P dan SV yang berinteraksi dengan permukaan bebas yang disebut dengan gelombang Rayleigh. Pada tahun 1911, peneliti Love mengkarakterisasi tipe gelombang permukaan kedua sebagai hasil dari interaksi gelombang SH dengan properti fisis perlapisan yang disebut dengan gelombang Love. Kemudian pada tahun 1857, peneliti Robert Mild mengemukakan ide mengenai gelombang seismik yang berada atau berasal dari titik fokus gempa yang disebut dengan hypocenter. Kemudian pada tahun 1875, peneliti Filippo Cecchi menemukan instrumen untuk merekam gelombang seismik yang merupakan pendulum tanpa redaman. Kemudian pada tahun 1898, E. Wishart mengembangkan instrumen menggunakan viskos redaman untuk merekam semua durasi gelombang seismik. Kemudian sekarang ini sistem perekaman menggunakan sistem elektromagnetik dan seismometer real time melalui satelit. Pada tahun 1900, peneliti Richard Oldham mengidentifikasi gelombang P, S, dan permukaan dari rekaman seismogram. Kemudian pada tahun 1906, peneliti Richard Oldham juga mendeteksi adanya inti bumi, di mana teramati ada gelombang langsung P dan S tidak terekam pada jarak epicenter lebih besar dari 100 derajat. Kemudian pada tahun 1909, itu peneliti Adrija Mohorovičić menemukan lapisan diskontinuitas antara lapisan kerak dan mantel dari data pengamatan yang disebut dengan lapisan Moho. Kemudian pada tahun 1907, peneliti Zufried menerbitkan tabel travel time untuk keperluan umum. Kemudian pada tahun 1914, peneliti Benno Gutenberg mempublikasikan tabel fasa inti bumi dan estimasi lapisan inti bumi yang bersifat fluida ya pada kedalaman sekitar 2.900 km, di mana pengamatan hasil penelitian terkini menunjukkan pada kedalaman kurang lebih 2.889 km. Demikian untuk pertemuan kedua ini. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.